Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Faris Rizky Nugroho. Aku dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2024 dari Universitas Negeri Semarang. Jadi, di sini aku mau membuat podcast dengan teman SMA aku. Bisa berkenalan diri? Aku kenalin nama aku Nila, aku dari Unwahes, itu Universitas Wahid Hasim Semarang, jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Ya, jadi Nila ini teman SMA aku, salah satu teman dekat SMA aku. Jadi di sini kita udah tahu belum tema podcastnya apa? Enggak, emang temannya apa? Nah, tema podcastnya hari ini adalah kesehatan, pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja. Oh, bagus-bagus, keren. Nah, eh, berhubung topiknya tentang kesehatan mental nih. Nah, menurut kamu definisi kesehatan mental itu kayak gimana sih? Nah, itu tuh kayak apa ya, emosi yang bikin kita tuh nggak bisa ngejalanin hari dengan tenang gitu. Seperti itu. Ya, Nah, kan dulu kamu pernah apa ya? Ya, kamu kan sebagai penyintas ya. Nah, bisa nggak sih ceritain eh, kondisi kamu saat itu tuh bagaimana dan itu tuh terjadinya tuh kapan sih emangnya? itu terjadi waktu aku masih SMP, teman-teman. SMP kelas berapa? Kelas 7 naik ke kelas 8 karena emang ada problem di keluarga kan. Terus abis itu mentalnya gonjang-ganjing. Akhirnya ada gejalanya depresi tapi masih tingkat 2. Berarti itu masih tingkat yang tengah-tengah, belum yang terlalu parah dan belum terlalu yang nggak terlalu ringan, nggak terlalu parah, jadi di tengah-tengah. Hmm, Tuh. itu kan kelas 7 ke kelas 8 berarti. Iya Nah, tuh. itu berarti itu sekitar berapa lama sih? Berapa bulan berarti? Aku kenanya tuh 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi kelas 7 waktu kelas 8 itu udah membaik kan. Terus habis itu kan ada corona. Nah, itu aku dijauhin sama teman-temanku. Akhirnya kena lagi deh. Berarti itu Gitu. awalnya, gejala awalnya tuh sebelum, kan pasti kalau depresi kan ada kayak gejala awalnya, mungkin kayak stres atau mungkin kayak Hmm. ada anxiety. Nah, itu Hmm. gejala-gejala sebelumnya tuh kayak gimana sih? Kalau aku gejalanya lebih ke insomnia, susah tidur. Tapi sekalinya tidur tuh kayak bisa yang sehari tuh isinya cuma tidur doang gitu. Karena setiap orang gejalanya beda-beda. Berarti emang eh, sebelum ke psikolog tuh emang udah kayak ada gejala-gejala gitu ya. Sudah, tapi karena kayak dalam hati kayak Allah paling juga ntar sembuh-sembuh, ternyata tidak sembuh. Kok bisa kayak kepikiran ke psikolog tuh gimana sih? Diajakin sepupuku karena waktu itu kayak ngerasa kayak wah ini anak nggak beres ini, kayak kalau nggak tidur seharian gitu, ya udah mulai aja. Terus nanti kalau misalnya ditanyain tuh kayak marah-marah sendiri tuh. Terus akhirnya kayak coba ke psikolog, ternyata kena deh. Berarti awal ke psikolog tuh emang udah terindikasi depresi tingkat 2. Udah sudah langsung tingkat sudah 2 ya berarti langsung ya. sudah langsung tingkat Hmm. 2, tidak tingkat 1 dulu. Tapi kan kalau yang dari aku tahu ya, itu kan depresi sebelumnya juga ada kayak gejala kesedihan yang emang nggak wajar. Nah, kamu mengalami hal itu nggak sih Kalau aku sebelum kayak ke psikolog gitu? lebih ke sedih tapi karena dipendem sendiri, jadinya kayak mungkin emosinya udah nggak stabil gitu kali ya, jadinya kayak ngarah ke langsung kayak kenapa dikit tuh kayak perasa banget langsungan Hmm. gitu. Berarti kan itu pertama ke psikolog kan depresi tingkat 2 ya. Nah, terus setelah itu berarti kan udah rutin ke psikolog kan ya. Nah, itu Sudah. biasanya rutinnya tuh berapa waktunya, jangka hmm, waktunya? Awalnya tuh kayak setiap 2 minggu sekali, terus karena mungkin berangsur membaik sebulan sekali, terus habis itu jadi 3 bulan sekali, terus sampai akhirnya 6 bulan sekali. Kalau kalau memang lagi stabil ya 6 bulan sekali, kalau misalnya habis ada kayak kejadian yang
trigger banget gitu, bisa kok kayak 6 bulan 2 kali. Itu deh. Nah, eee, kan kalau psikolog kan emang itu ya kayak, di terapi biar bisa membaik. Nah itu masih ingat nggak sih terapinya tuh kayak apa terapinya? Kita disuruh memikirkan hal-hal positif, terus kayak kalau sebelum tidur tuh ngedengerin musik Mhm. atau enggak dengerin ASMR yang biar bisa tidur, terus disuruh ngelakuin hal-hal yang bikin kita happy. Kalau terus kalau mau nangis ya disuruh nangis gitu. Kan tadi dengerin musik ya, itu musiknya tuh emang kayak, musik yang dipilihin dari psikolognya atau kayak musik yang pilih sendiri cuman kayak ada genre tertentu yang emang nggak boleh didengerin gitu? Oh, ada beberapa yang biar kita tenang, biar cepet tidur gitu. Kalau awal-awal itu yang milihin psikolognya, kayak disaranin musik yang slow kayak gitu. Cuman Mmm. kalau kitanya bosan, akunya sih sebenarnya akunya yang bosan gitu, aku cari lagu yang aku suka, tapi lagunya kayak yang emang lagu-lagu yang bikin happy aja gitu. Dan enggak yang terlalu kayak rock gitu, enggak, yang pop slow-slow aja. Tapi emang pas jangka waktu itu suka dengerin lagu galau nggak sih? Oh iya, karena Oh. kebetulan juga lagi patah hati, Oh. pemicunya juga itu. Mmm, berarti lagu galau tuh. Terus, eee, pas penjalanan terapi itu juga kayak suka dikasih obat nggak sih dari psikolognya itu? Enggak sih. Karena kalau aku karena masih bisa diatasi sendiri, jadi enggak cukup ya musik, terus ngelakuin hal yang kita suka, terus habis itu yang penting tuh kayak jangan ngebiarin akunya sendirian gitu loh. Jadi kayak aku jangan dibiarin sendirian, selalu ada temen ngobrolnya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau saya yang lain yang kena gitu, kalau udah parah ya dikasih obat. Berarti selama jangka waktu, eee, terkena gangguan mental itu berarti emang kayak suka dominan di rumah atau kayak suka dominan main di luar gitu? Kalau di rumah tuh kayak ada jamnya gitu loh, kayak misal kalau tiap sore gitu pasti masuk tuh kayak ngajakin keluar, entah cuman Mmm. jalan-jalan doang atau apa, kalau enggak ya paginya gitu. Kalau bisa melihat dunia luar, jangan dibiarin juga di rumah sendirian gitu kan bosen. Betul sekali. Terus, berarti, setelah apa ya, setelah gejala pertama itu yang depresi tingkat 2 itu, setelahnya tuh kan membaik ya, berangsur membaik. Itu kan tadi kalau nggak salah pernah disinggung kalau pernah memburuk lagi. Hmm. Nah, itu memburuknya itu karena apa kira-kira? Karena kan corona, terus tuh kayak ngerasa kok teman-temannya nih tiba-tiba tuh kayak yang tadinya nggak ada masalah, terus tiba-tiba kayak kayak Jauh, nyindir-nyindir gitu, terus kok pada ngejauh ngejauh, terus kayak yang nggak punya temen gitu, akhirnya nggak ada yang diajakin ngobrol lagi. berarti emang kayak, udah stres terus juga kayak perspektifnya tuh kayak buruk terus gitu ya. Jadi kayak ngerasa hal-hal negatif tuh masuk ke diri, akhirnya malah dipendam sendiri, terus jadi emosi negatif meledak-ledak, jadi memburuk lagi. Hmm. Berarti setelah COVID itu berarti udah membaik lagi dan udah Udah sembuh alhamdulillah. mendingan, yang tadinya tiap minggu udah ganti 6 bulan sekali. Berarti berhenti itu setelah 2 tahun pas atau setelah 2 tahun tuh masih kayak suka ke psikolog walaupun mungkin ya sekali 2 kali buat Masih masih suka kayak cuman kalau emang ada hal yang bikin kita kayak aduh kayak gitu, kok kayaknya nggak bisa nih kayak gitu, itu masih sering balik. Tapi kalau enggak kayak yang oh ya udah, karena kalau kayak gitu pengaruh orang di sekitar kita tuh juga ada peran besar banget. oke, melihat dari
isu-isu akhir-akhir ini, ya banyak sih isu-isu dari Gen Z itu kan banyak banget ya yang suka kayak self diagnose, kayak misal lihat postingan di Instagram itu kayak eh, postingan Instagramnya itu tentang gejala-gejala depresi misalnya. Terus misalnya nomor satu tuh kesedihan yang mendalam, terus yang kedua tuh tiba-tiba suka bersih-bersih sendiri. Terus kan masih kayak, oh kok gejalanya kok kayak aku banget ya, apa aku depresi ya? Kan masuknya kayak self diagnose. Nah, menurut kamu tuh self diagnose itu gimana, kayak nyebelin nggak sih sebenarnya tuh? Saya nyebelin banget karena kayak ah, kadang itu kita yang emang ngerasa kayak capek aja, kayak pengen ngebersih-bersihin aja gitu, moodnya kita aja lah itu. Kalau misalnya mereka kayak ngerasa ih kesedihan mendalam, itu sebenarnya itu mereka tuh nggak sedih, mereka tuh karena faktor mungkin nggak, mereka habis lihat postingan sedih di sosial media atau di mana, atau mereka lagi ngedengerin lagu sedih, lagi nonton drama sedih, jadi kayak mereka mikirnya kayak ih kok aku sedih banget ya kayak gitu, padahal itu enggak gitu. Sebenarnya kalau mereka mau mencurahkan itu tuh juga sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh, mereka nggak ini, nggak sakit mental. Hmm. Tapi kamu sendiri tuh pernah self diagnose nggak sih? Nggak kan, kalau aku lebih ke kayak waktu mau diajakin ke psikolog gitu kayak apa sih, orang aku nggak gila kok, lebih ke Hmm. menyangkal, cuman begitu sampai kayak oh ternyata emang Ternyata beneran. berarti eh, emang kayak nggak kerasa ya kalau ternyata tuh, wah ternyata tuh aku malah kena ini gitu. Ternyata perasaan kayak kayak ih aku baik-baik aja deh, apa sih yang mau diperiksain ke psikolog, orang mentalku baik-baik aja gitu. Ternyata orang sekeliling kita yang ngerasa kayak ih ini anak gak benar kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya tuh self diagnose tuh apa ya? Lama kelamaan tuh bisa kejadian gitu loh. Misalnya Hmm, kayak aku self diagnose ya, aku tuh orangnya kok aku kayak menunjukkan gejala-gejala bipolar gitu. atau kayak gejala-gejala NPD Iya, gitu. kayak apa ya, bipolar atau mungkin kayak depresi atau mungkin gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, kan self diagnose tuh otomatis kan kayak sugesti ya. Nah, lama kelamaan tuh sugestinya itu malah bisa jadi nyata, yang aslinya kita nggak kena bipolar, malah karena self diagnose itu lama kelamaan malah bisa jadi kena bipolar, padahal awalnya juga nggak ada gejala-gejala bipolar Tuh orang tuh. kayak gitu aneh, kayak kayak mereka diberikan nikmat dari Tuhan, Iya, mental yang betul. stabil, tapi mereka ingin merasakan sakit mental, dan ke psikolog itu mahal. Mahal gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ke psikiater ya. Tuh, kalau kalian dikasih obat itu lebih mahal. Hmm, berarti emang ya seperti itulah kalau misalnya terkena ya. Sebagai penyintas itu harus bangga karena Berhasil survive. betul. Dan 2 tahun tuh nggak waktu yang sebentar loh Itu lama teman-teman. ya teman-teman, tapi sembuh karena SMA itu mulai membaik, terus berangsur baik karena punya teman-teman yang emang kayak support aja gitu. Ini kayak Faris, terus sama kayak teman-temanku yang lain, kayak ada Kela gitu. Itu juga salah satu orang yang buat kita tuh kayak ngerasa kayak membuat aku sih, lebih tepatnya ke aku sendiri tuh kayak ngerasa enggak, aku punya teman kok, aku nggak sendirian, bahkan sampai udah kuliah pun aku masih minta solusi ke mereka mereka gitu. Sebagai penyintas ya, kamu tuh eh, ada nggak sih hal yang, kan kalau misalnya sebagai penyintas tuh jadi kayak ngerti banget kan kesehatan mental bagi diri sendiri itu sangat-sangat amat penting dan berharga, karena kalau udah kena juga ya rasanya tuh udah nggak pengen diulang gitu kan ya. Ya. Nah, kamu ada nggak sih hal-hal yang bisa mungkin kamu lakukan untuk orang sekitarmu aja lah, buat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu? Kalau misalnya lagi sedih, lagi marah tuh diluapin aja, jangan dipendam. Terus kalau misalnya kalian kayak kok ada indikasi
insomnia gitu, mending cepet-cepet kayak cari lagu yang bisa bikin cepet tidur, terus atau enggak dengerin ASMR yang biar kita tidur, ASMR hujan itu biasanya. Kurang-kurangin denger lagu-lagu yang bikin kita galau. Kalau misalnya kita galau tapi kita nggak mau dengerin lagu galau itu atau enggak kalau misalnya kita galau dengerin lagu galaunya yang iramanya yang asik, jangan yang slow kayak gitu. Itu jangan. Tuh malah bisa kalau misalnya kalian lagi galau, kalau misalnya kamu lagi galau dengerinnya lagu-lagu yang kayak lagu-lagu yang asik aja gitu. DJ kayak gitu. Oh iya, betul, betul, betul. Daripada di sakit hati mikir nggak Iya. usah, udah. Padahal kalau dengerin lagu sedih tuh ya sebenarnya sekali dua kali nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya kayak lama kelamaan terus menerus tuh nanti malah alam bawah sadar kita tuh jadi Tuh, terpengaruh. jadi kayak yang aduh kok sedih terus ya Iya. gitu. Kayak kok sakit hati aku kayak sembuh-sembuh sih daripada kayak gitu. Mending lagunya yang asik-asik aja. Betul. Dan kalau misalnya kayak lagu sedih tuh kadang juga bisa mempengaruhi mood yang awalnya tuh pengen galau-galau. Aslinya tuh moodnya sedang baik-baik aja nih, tapi Tuh. kayak pengen lagu galau-galau Oh, tiba-tiba nanti malah galau gitu, nanti moodnya kalau malah lagu galau kan sad. lagu dangdut Oh itu kan iya bisa benar. sekalian tuh sambil bersih-bersih rumah. Itu juga nggak kerasa galaunya. Jadi emang kita tuh harus pandai-pandai memanfaatkan sesuatu. Betul. Dan pandai-pandai memilih teman. Oke. Terus terakhir nih, buat ada nggak sih pesan dan kesan untuk pesan aja nih, jangan kesan. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang kira-kira sedang mengalami atau sedang mencoba survive dari gangguan mentalnya? Apa ya? Semangat ya, kalau misalnya kalian capek itu tuh istirahat gak apa-apa, tapi jangan ngarin hidup kalian, karena kita kan nggak tahu ya di depan sana tuh ada hal-hal baik yang datang buat kita. Ya mungkin emang kita kayak dikasih sakit-sakitnya dulu, tapi nanti kita kan ada bahagianya, siapa tahu habis rasa sakit yang kalian alami itu nanti diganti sama Tuhan tuh rasa bahagia, seneng Betul. itu tuh yang nggak ada batasnya kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya lagi ada masalah itu bisa cerita sama teman atau mungkin ya cerita sama orang-orang yang dipercaya lah. Terus juga bisa meluapkan lewat tulisan atau mungkin lewat emosi menangis biar nanti emosinya itu tidak terpendam di alam bawah sadar. Dan kalau misalnya emosi yang terpendam di alam bawah sadar terus menerus, itu lama-lama tuh bisa jadi bom waktu, lama-lama bisa meledak kapan aja. Gitu. Betul sekali. Contoh kalau misalnya kalian malu buat nangis, kayak kan ada kan kalau cowok kan gengsi ya kalau nangis ya. Kayak ih masa cowok nangis teriak aja nggak apa-apa. Banyak juga kok yang kalau stres potong rambut, Oh kalau potong iya. rambut itu juga banyak. Yang penting bisa melampiaskan emosi-emosi yang memang lagi nggak stabil dengan hal-hal yang apa ya, yang sekiranya itu tidak membahayakan diri sendiri. Jangan merusak diri sendiri. Cukup mental kalian aja yang rusak, diri sendiri jangan. Betul. Jadi, ya podcast hari ini mungkin cukup segitu aja ya. Yang terima kasih buat Nila udah Ya, mau sama-sama Faris. terbuka, udah mau sharing-sharing tentang eh, perasaannya, tentang ya masa lalunya yang mungkin harusnya tidak diungkit lagi seperti itu. Tidak apa-apa karena saya sudah berdamai. Mungkin ya sudah berdamai dengan orang-orang itu. Cuman kalau untuk ketemu lagi kayaknya lebih baik tidak Tidak usah. usah. Tidak usah. Untuk menjaga mental agar tidak kembali Betul. seperti yang seperti dulu lagi. Ya, nggak sama mereka juga temanku ternyata lebih banyak gitu ya ternyata. Betul. Aduh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan terima kasih juga buat Mila. Dan ya, podcast hari ini saya tutup. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan say goodbye. Ya. Dadah.